Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah ma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah memasuki pertemuan ke-6 ya. Ya, betul ya. Pertemuan ke-6. Dan kita sudah banyak belajar banyak ya bagaimana kita membuat satu kalimat simpel maupun kompleks di dalam bahasa Farsi sendiri. Dan kita akan masuk di pelajaran selanjutnya atau darah selanjutnya tentang sebagaimana tradisi kita. Saya awali dengan melatih pengucapan sekaligus pengenalan kosakata dalam bahasa Persia, yaitu di sini korbuteri yaitu warna ya, atau disebutnya color kalau dalam bahasa. Baik, dan nanti kita masuk pada teks bagaimana penggunaan satu kalimat, preferensi kalimat, nanti baru dilanjutkan dengan ayat suci Al-Quran seperti itu dalam terjemahan bahasa Farsi. Baik, pertama cuma berapa orang ya? Nggak apa-apa. Eh, nanti menyusul ya. Ini disebutnya Korburtarin Ranggohoye Ranggoho Dar Injilisi. Sebenarnya dalam bahasa Inggris ya, tapi saya anggapin dar Forsi saja lah. Korbut itu aplikatif atau korbut itu aplikatif atau pengaplikasian warna-warna di dalam bahasa Inggris dar Inggilisi. Tapi ini dalam bahasa Farsi saja. Kalau versi kita dalam bahasa Farsi saja. Baik, kita melatih ya. Ini boleh ini coba Zalfa sambil melatih. Ya, ini apa Eh, bacanya? Obi Oke, Obi ini. ini eh ho- hokus tari apa ya? Oke, iya, Hokestari nggak apa-apa. Hokestari betul, betul. Ini Eh, Naronji, Norenji, Norenji. Norenji. Oke, Oke, orange, Norenji. Norenji. Baik, ini. Banfash, Banfas, betul, betul. Banfas. Banfas. Ahsan, Ahsan. Ini. Obi, Ah, ini apa ya? Kamarnaki, Kamarnak, Kamrang. Kamrang. Ya, Kamrang. Oh Kam itu iya. Oh iya, kalau di ada, bahasa Persia kayaknya gitu ya. ya, Kam itu artinya sedikit. Ah, Kam. Oh iya. Kalau banyak itu Ziot. Banyak Oh, itu Za, Ziod. Ya, baru Dal. Nah, itu Ziot. Nah, itu. Kamrang. Obi Kamrang. Kamran, Ya, Obi ini Kamran. bisa dibaca nggak ini? Bisa sedikit. Sedikit ya. Itu Safid. Ya, Safid. Oke, Safid. Oke, ini Soroti, Surati. Soroti, Surati. Surati. Oh iya, Baik, baik, Surati. baik. Alif Syahumai, ayo. Hmm. Ini. Obi Tireh. Oke, bagus. Ahsan, Ahsan. Oke, ini Kormis, Kermes. Oke, Ahsan, Ahsan. Ini Sabes, Sabz. Sabs, Sabz. Oke, ini Sabs, Zart, Zar. Oke, ini hmm, Meski, Meski. Ahsan, Ahsan. Oke, ini Kahwehi, KHWI. Oke, KHWI. Ini Karm, krem. Krem sama. Krem. Krem, Iya, krem. Saya aneh ya. Obi. Hokestari. Norenji. Banfash. Ini betul, bagus ya tadi pengucapannya. Surati. Sefit. Obi Kamrang. Ada Kamrang, ada Ziotrang ya. Eh, Kamrang itu biru mudah lah kalau bahasanya.
Kalau biru tua, ziotrang. Obi ziotrang. Lebih tua sekali lah. OB tire. Tire itu artinya gelap. Kalau tanpa H, tanpa hanya itu tir, itu peluru. Iya, peluru, betul. Kalau tambah H disebutnya gelap ya, obitire, eh, biru gelap. Kermes itu merah, Sabz itu hijau, Zar itu kuning, Meshki, Kahvei, sama krem. Seperti itu. Nah, itu dalam apa? Dalam bahasa Farsi warna-warna, dalam bahasa Farsi warna-warna umum, ini bahasa warna-warna umum ya, seperti itu. Baik. Ada pertanyaan? Belum sampai sini, belum sebelum kita lanjut. Baik. Baik, karena tidak ada pertanyaan, kita langsung main di uh, kata kerja pasif yang sebagaimana saya janjikan ya. Ini kenapa ini agak harus di anu ya, harus agak bisa dikatakan dari semua penggunaan bahasa fiil, terutama fiil dan bahasa Parsi itu ini agak-agak harus perlu dicermati ya, karena ini mungkin sedikit. Baik, bisa dibaca? Oke. Ini sebenarnya Shudan. Shudan itu dari masdar ya, Shudan. Dan Shudan ini itu biasanya partnernya itu dengan isim, isim, isim atau sifat, sifat. Nah, itu biasanya padanan kata, biasanya pelekatan makna yang untuk jika seandainya misalnya begini. Satu kata saya kasih contoh satu kata, dia menjadi lelah atau dia menjadi lelah, man haste misham atau haste misham, seperti itu. Jadi padanannya itu cuma isim sama sifat biasanya, tapi syudan ini aslinya cuma satu huruf. Cuma apa satu kata saja, satu kata, cuma ada padanan kata yang memang harus melekat ketika kita ingin mencoba untuk menyusun kata atau menyusun kalimat, biasanya dengan isi maupun sifat. Itu kegunaan daripada syudan. Baik, coba bisa dibaca, bisa Zalfa, ayo ini, coba ini. Shudam, Oke, ini Shudi, Shudi, ini. Shud, Oke, Shudim, ini, Shudid, ini Shudan. Syudan. Oke, ini Itu berarti Mishum Mishavam, atau Mishavam ya? Mishavam, ya. Mishavam. Oke, ini. Mishavam. Oke, Itu Mishavi, Mishavi, ini. Mishavat, Ini. Mishavim, Ini. Mishavid, Oke, ini Mishavan. Mishavan. Baik, bagus, bagus. Alif Syahumai, ayo. Ini. Shudan, Oke, Shudi, ini. Shud, Oke, shoot, ini. Shudim, Oke, ini. Shudid, Oke, ini. Shudan, Oke, baik, ini. Mishalam, Oke, lagi. Mishawi, Ya, lagi. Mishud, Mishavat, Mishavat, Mishavat. Oke, ini. Mishavim, Oke, ini. Mishavit, Oke, ini. Mishavand. Oke, bagus. Ini karena kita sudah memahami ini Shudam, Shudi, Should, sebagaimana dia ikut fa'il, ini daripada man, ini daripada tu, ini daripada daripada mo, shumo, anho. Shudam sampai Shudan ini disebutnya kalimat anu ya, apa past tense ya, istilahnya apa kalimat lampau ya. Ini kalimat lampau. Kalau Mishavam itu kalimat sekarang, maksudnya kalimat sekarang. Nah, istilahnya
kalimat present ya, bukan kalimat lampau. Nah, bagaimana cara menggunakan kalimat ini? Contoh, saya kasih aneh ya, kita latih sama-sama. Misalnya, contoh, saya kasih contoh. Man haste, ini haste misham, mishavam lah, mishavam. Man haste misham. Saya itu berarti saya lelah. Saya menjadi lelah seperti itu. Nah, itu kalau menjadi lelah seperti itu. Tunggu ya, tadi. Oh, enggak ya. Enggak, saya. Baik, ini. Man haste misham, tu haste mishavi, u haste mishavat, mo haste mishavim. Ini pakai ya. Shumo haste mishavi Shumo haste mishavit. Ini ada clear lah. Onho haste mishavan. Seperti itu. Nah, man haste mishavam, saya menjadi lelah. Tu haste mishavi, kamu menjadi lelah. U haste mishavat, dia menjadi lelah. Mo haste mishavim, kami menjadi lelah. Shumo haste mishavit, itu kamu semua menjadi lelah sampai seterusnya. Dan onho haste mishavan itu mereka menjadi lelah. Atau misalnya contoh bisa kasih kata kerja kata sifat yang mungkin yang apa? Misalnya contoh kasyang. Kasyang itu artinya cantik ya. Man kasyang man kasyang misyabam. Istilah misyabam. Saya menjadi cantik ya. Atau tuh kasyang misyavi. Cuma begini, ini agak ya baku. Cuma kalau biasanya orang-orang Farsi biasanya menyebutnya itu begini, biasanya menyebutnya itu man kasyang misyam, tu kasyang mishi, u kasyang mishe, mu kasyang mishim, shumo kasyang mishid, onho kasyang mishan. Biasanya begitu. Seperti itu. Maaf ya, ini biasanya lahje atau misalnya bisa kasih contoh supaya membantu ya. Ada kata sifat yang mungkin ah, ayo coba ayo siapa tahu ada yang bisa berikan bisa kata sifat. Ah, atau misalnya contoh orom ya, orom, pelan ya, pelan. Peran itu bisa dikatakan kata apa ya, kata sifat ya, atau kata apa. Kalau dia jadi kata kerja kan memelankan ya. Kalau pelan itu sifat ya, pelan itu sifat ya. Misalnya orom ya, orom. Orom itu artinya pelan atau jangan buru-buru. Misalnya contoh orom mishi, man orom misham. Saya menjadi pelan. Tu orom mishi atau tu orom mishabi ya. Tu orom mishabi. Orom mishabi, u orom mishabat, orom mishabat, mo orom mishabim, shumo orom orom mishabit, sama onho orom mishaban. Jadi saya menjadi pelan,
Jadi kalau dia eh, kalau jika seandainya dalam kata kerja sebagai kata aktif, maka dia bermakna menjadi. Itu seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya dia itu dalam dalam misalnya contoh, bagaimana kalau jika seandainya dia lampau? Nah, di sini dia menjadi kata diawali dengan di. Misalnya apa ya? Kalau Orom shoot dipelankan. Contoh saya ya. Contoh. Sekarang jadi sudah mengerti ya untuk kata misyavam. Jadi kalau menemukan ini untuk kata ini dan ini, saya tuliskan ya saya ini. Ini untuk kata kerja aktif ya dalam bentuk present ya, bentuk sekarang atau istimror. Kalau ini untuk kata lampau, istilahnya past tense. Ah, seperti itu. Kalau dalam apa namanya? Kalau dalam bahasa Farsi. Nah, dan ini kalau dia jika seandainya dipasangkan dengan kalimat sebelumnya, misalnya contoh dalam bahasa Arab membunuh itu apa artinya? Disebutnya qatl ya, qatala dari kata qatala. Qatala. Misalnya qatl syudam, qatil syudam atau qatl syudam, misalnya saya dibunuh. Seperti itu. Qatl syudi, kamu dibunuh. Qatl syud, dia dibunuh. Qatl syudim, qatl syudim. Itu kalau jadi dalam bahasa Farsi, kalau jika seandainya kalimat jika seandainya dia menjadi sebuah kata lampau, dia bermakna di. Seperti itu biasanya. Atau orom shoot dipelankan. Orom shoot dia pakai ya. Orom shoot. Orom shoot. Ya Orom shude. Pakai orom shude juga bisa, tapi orom shoot saja lah. Nah, Ah, itu kalau dalam bahasa Farsi. Jadi kalau misyavam dia bermakna menjadi. Menjadi. Kalau dia kata kerja aktif yang bersifat kalau dia dan padanan untuk melekatkan kata kalimat syudan itu harus dengan isim atau sifat seperti itu. Nah, itu kegunaan daripada masdar syudan dalam bahasa Farsi seperti itu. Ada pertanyaan? Coba Mbak Zalfa Humaira berikan satu kata yang terserah contoh. Untuk saya coba mulai dari Sudan dulu, dari kalimat eh, kata kata inilah kata kerja yang bentuk lampau, ayo dari kata Sudan dulu. Apa yang ingin kemudian contoh supaya kamu bisa paham, supaya saya lebih Ya, memahami. Ah. saya kan belum tahu kosakata bahasa Persia. Maksudnya kata Oh iya, kerjanya tidak, bahasa Indonesia aja, individu. bahasa Indonesia aja. Nanti saya bahasa Farsikan. Oh, Iya, bahasa supaya melatih. Ayo. apa? Ini kan tadi kalau Atau misalkan begini aja, atau begini saja. Untuk kalimat Sudan, pakai kata kerja yang sudah saya berikan di grup, yang kamu mungkin sudah ya, nggak apa-apa. ada di share di grup ya. Kalau misalkan dipelajari gitu, Oke, dipelajari. Kalau dipelajari, jadi begini, memang sangat ya. Kalau belajar itu
kalau mempelajari itu itu kan punya kosakata sendiri kan. Nah, inilah uniknya Farsi. Dia itu jadi dia menjadi pasif. Maksudnya kalau memang ingin dipelajari, ingin dimaknai pelajari, karena kalau mau mempelajari itu artinya hondan ya, hondan, Hmm. hondan. Saya sengaja pancing-pancing sedikit ya supaya ini hondan. Ini hondan. Atau saya tulis aja begini ya. Nah, hondan. Ini masdarnya daripada kosakatanya mempelajari. Nah, ketika kosakata yang memang sudah ketika satu kosakata yang kita sebutnya fiil, makanya saya sudah katakan tadi cari kata kerja sifat atau an, tapi nggak masalah, nggak masalah. Ini anggap saja ini ilmu secara anu lah. Ketika ada satu kosakata yang sudah mempunyai kosakata sebelumnya, kayak seperti mempelajari kan mempunyai kosakata sendirinya, itu rumusnya begini. Hon, ini honde, tambah H. Baru shoot. Hmm. Honde shoot. Seperti itu. Ah, begitu dia. Ah, ah. Jadi, kenapa? Karena gini, honde ini, ah, Hmm. honde ini menjadi isim. Kalau apa ya bahasanya itu kalau ingin mengubah isim ingin mengubah fiil menjadi isim, ingin mengubah isim ada saya nggak tahu kalau di anu ya dalam bahasa saya lupa kalau dalam kalau anu lah kalau ayah menjadi fa'il saya menjadi fa'il lah kalau menjadi fa'il betul itu atau menjadi fa'il satu kan ada dia ada awalnya dia awalnya dia fi'il cuma ingin dijadikan dia isim. Nah, versi itu begini. Uh, nunnya dibuang, karena nunnya ini alamat masdar, tambah h. Jadi baru kali karena kamu ingin menyematkan kalimat di, maka tambah ini should dipelajari. Oh iya, iya, paham. Seperti itu. Jadi karena memang untuk ketambahan di ini harus isim atau fiil, maka kalau Iya, konteksnya kita harus diubah dulu gitu. betul sekali, betul sekali. Begitu kalau dalam peraturan bahasa Farsi. Nah, coba kasih kalimat yang isim atau atau terserah Apa lah ya? kalau ya nggak apa-apa kita melatih saja melatih saja ada ini ada atau siapa Alif Syahumai silahkan. Ngantuk. Ah, mengantuk. eh Mengantuk ya. Kalau mengantuk itu manhobam ya. Kalau hobidam ya, hobidan. Saya pakai inilah hobidan. Pakai ya ya. Afwan. Hobidan ya, hobidan ya. Kalau kalau saya berarti nggak bisa. Saya dimengantukkan apa? Nggak bisa, nggak bisa. Iya nggak bisa. Di atau ditiduri bisa, ditiduri bisa. Iya. Ditudir, ditudur ditiduri. Kalau hobidan itu bisa mengantuk, bisa tidur, bisa ngantuk. Hobidan itu seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Kalau misalkan Tapi nggak apa-apa. Kalau misalnya saya ditiduri, saya ditudiri oleh dia. Berarti saya ya, pasti ya. Manro. Karena kita jadi maf'ul ya. Saya ditiduri. Manro. eh, oh ya, afwan. Saya ditiduri. Oh ya. Manro u karena ini jadi kenapa harus ada ro? Karena itu alamat maf'ul. Nah,
Tapi nggak usah lah pakai man ro hobide. Nah, hobide, nggak usah lah pakai ulah karena sudah ada ini. Hobide. Ah, dari jadi karena ini ya karena karena masdarnya daripada kalimat tidur itu adalah ada nun ini begini man roho bidan tapi nunnya dihapus tambah h baru shoot man roho bide shoot seperti itu. Nah, jadi begitu kalau nah, seperti itu. Cuma kalau dalam apa apa saya ditidurkan lah tapi secara struktur kalimat secara makna kalimat tidak ada tapi kalau struktur kalimatnya ini begini seperti itu dia. Cuma kalau lebih bagusnya kalau misalnya mengatakan saya tidur atau saya mengantuk maka man mikhobam seperti itu man mikhobam. Udah jelas. Karena memang kata tidur tadi itu tidak bisa dia harus ada tambahkan lagi, tapi itu nanti pelajaran yang seperti itu. Ada kata kerja lain untuk melatih? Ayo, supaya kita latih-latih kata kerja. Ayo. Saya mau tanya, Oh ya, silakan. tadi kan sudah dikasih contoh yang tentang aku ditiduri, misalkan kan aku sebagai objeknya. Kalau misalkan Iya. buku ini dipelajari gitu, Ah, itu gimana ya? Saya tuh coba nyobain, tapi pas saya lihat rumus yang in sama satunya lagi, itu agak bingung nyambunginnya. Apa kita broken they should, apa gimana gitu ah. Apa nyusunnya. kalimatnya? Bagaimana kalimatnya? Kitab, buku apa? Buku, Buku itu dipelajari. buku ini dipelajari. Nah, Ah, buku itu dipelajari oleh siapa? buku itu dipelajari oleh saya. Oke, berarti kitab harus kitab dulu karena dia menjadi kitab roh Azman Onde Azman itu dari saya Honde Hmm. Honde shoot seperti itu Azman ini apa ya? Azman itu oleh saya dari saya oleh Azman. atau saya dari saya atau oleh saya. Hmm. Ah, Nggak ah. bisa ya kalau misalkan hanya menyebut bukunya dipelajari gitu. Kan kalau di bahasa Arab itu ada Iya buku. bisa bisa. Buku ini berarti in kitab Nah, ini kitab. Itu kan ada asnya ya. Kalau di rumus kalau itu. buku ini dipelajari ya Honde shoot in kitab Ini kitab Rohon Deshut roh gitu aja. ya afwan apa dia nggak pakai roh in kitab Honde shoot Mhm. dipelajari. Kenapa nggak pakai ro ya? Ustaz? Apa? Kenapa nggak pakai ro? Apakah ada Karena innya? roh itu dia disebutkan anunya, failnya, Hmm, hmm, iya, iya, subjeknya. iya. Oh Iya, iya, iya. makanya apa? Makanya dia itu harus di inilah, harus disebutkan dia ini. Hmm, Makanya roh itu harus dijelaskan seperti itu. oh iya. Terus, Nah, tapi kalau misalnya anu, kalau tapi kalau memang dari saya, anu lah, pakai anu lah. Kalau ASI itu nggak mungkin. Anu lah. Kalau saya kan biasa pakai as, itu biasanya kalimat
dalam pengucapan. Cuma kalau dalam oleh itu biasanya pakai tawasud lah, tawasud, tawasud teman. Misalnya begitu, tawasud teman, in kitab, eh, apa tawasud teman foundation seperti itu. Gitu. Tawasud teman. Itu aja. Ini kalau untuk ini berlaku untuk kan, tapi kalau pakai azman itu biasanya pakai ini bahasa pengucapan lah, bahasa anu lah bahasa ini. Tapi kalau untuk ini, kalau untuk penulisan ini pakai tawasud teman bisa tawasud. Jadi begitu kalau memang kenapa saya anu agak karena penggunaan shoot ini memang agak-agak pelik dia kalimat di karena dia harus memakai eh, kata kalau ingin dilekatkan yang paling mudah itu pakai kata sifat atau kata isim. Kalau mau kata fiil misalnya apa ya kayak yang tadi di mempelajari apa di tidur itu tidur itu kan tidur itu kan apa ya bahasa apa ya tidur itu kan kata kerja dia kata kerja. Nah ditiduri itu ditiduri enggak juga istilahnya dia ditiduri enggak juga cuma makanya kalau dalam bahasa Farsi itu agak sulit ya seperti itu agak sulit seperti itu. Nah, itu kalau apa dia ditiduri, itu dia oleh siapa? Seperti itu. Nah, itu kalau dalam bahasa Farsi dengan memakai kalimat syudan. Nah, itu. Tapi kalau untuk misalnya kalau apa? Misalnya contoh, tapi kalau misalnya dalam kalimat pertanyaan, misalnya apakah apa yang terjadi misalnya, itu biasanya bukan cimishi, enggak, biasanya cishu deh. Cishu, cishu itu deh. Apa yang terjadi? Ini apa yang terjadi itu? Apa yang terjadi? Cishu, cishu. Itu kalau dalam kalimat bahasa Farsi dengan memakai kalimat syudan. Ada pertanyaan? Jadi jelas ya kalau saya ulang lagi untuk penggunaan kalimat mishavam, mishavi, mishavat, mishavim, mishavit, dan mishavan ini bermakna menjadi ya. Ya, ini menjadi. Kalau shudam, shudi, shud, shudim, shudit, sudan pada umumnya dia bermakna di ya. Nah, misalnya begini, menulis, ditulis. Ah, saya kasih contoh kosakata lagi. Kalau ditulis kan sudah ada kata anunya kan, sudah ada sudah ada kata kerjanya lah. Nah, karena begini, biasanya Shudan itu biasanya butuh kayak seperti kardan dia. Dia seperti kardan. Kardan itu artinya kan melakukan. Harus ada kata kali awalan me. Kalau shoot itu biasanya di. Nah, dia harus membutuhkan kata sebelumnya kayak nah jika seandainya ada satu kata yang sudah ada kata kerjanya sendiri dan ingin mencoba memperlakukan kalimat di kayak seperti menulis itu sudah ada kata kerjanya namanya nevestan ya nevestan. Nah, nevestan ya ini shin ya itu menjadi nunnya ini dihilangkan neveste shoot itu masalahnya itu. Nah, neveste shoot pakai anu ya, H ya.
Neveste should. Neveste should. Telah ditulis. Seperti itu, telah ditulis karena dia should dan itu bentuk lampau kan. Nah, seperti itu. Telah ditulis. Seperti itu. Jadi begitu dia kalau atau diwarnai. Diwarna itu kan sifat. Yang tadi rang should diwarnai, telah diwarnai rang should kan? Rang should itu diwarnai. Tapi kalau mewarnai should apa atau kalau diwarna apa kalau mewarnai rang kardan. Itu masalahnya itu. Kalau dalam bahasa Farsi, memang harus padanan dengan sebagian daripada kata sifat atau kata benda. Seperti itu. Halo, Pak Sidi, Muhammad Dafa. Habis dari ya? Ya, hadir Daeng. Ini Ya, internet ya, ya. ada putus-putus. Siap. Baru pulang ya dari ini ya. Seperti itu. Tadi udah masuk terus keluar lagi internetnya putus-putus. Iya, Ya. betul. Jadi kata kuncinya itu saya ulang ya. Jadi ini adalah satu kata kerja di dalam bahasa Farsi, dia seperti kardan. Kardan itu yang kita tahunya itu satu kata yang harus ada lekatan Lekatannya itu bisa isim, bisa isim, bisa sifat. Itu dia kardan itu begitu, kayak darshut dipelajari. Oh ya, kalau misalnya bisa juga kalau mau pakai dipelajari itu tanpa melakukan ini, cuma biasanya tapi ini lebih bukan bahasa tulisannya, tapi bahasa percakapan. Itu bisa dikatakan begini, karena dars itu kan artinya pelajaran kan. Darshut bisa. Sebagian orang lahja Farsi melakukan ini. Darshut itu dipelajari itu bisa. Karena dia punya dia ini kan dars kardan juga dia bisa dimasuki ke dars kardan. Jadi mutole atau mutole eshut dipelajari, mutole juga bisa. Mutole eshut, mutole eshut sudah dipelajari. Mutole eshut. Jadi kalimat should ini bermakna dari kata syudan, tapi jika saya syudam, syudi, syud, syudim, syudit, syudan itu bermakna ya. Semuanya bermakna ini kalau sudah. Tapi kalau misyavam, misyavi, misyavat, misyavi, misyavi dan misyavan itu menjadi. Seperti itu, menjadi. Dan ini butuh kata isim maupun kata sifat. Yang misalnya saya menjadi, atau misalnya garmishi atau garmishavi, atau garm itu artinya panas. Itu kata sifat ya. Garmisham, saya menjadi panas. Garmishavam lah. Itu kalau syavam. Garmisham. Kalau dia menjadi, kalau kita memakai should, maaf. Kalau kita melekatkan kalimat sifat ke masdar syudan, garm syud dipanasi seperti itu. Garm syud telah panas, telah dipanasi gitu. Garm syud. Seperti itu dia.
Ada pertanyaan? Afwan deh. Mungkin bisa pakai contoh yang masyhur gitu kayak doroba doroba. Memukul dan dipukul kan ada aktif sama pasifnya tuh. Oh, oke. Boleh minta tolong. Langsung Oh, minta baik, sih. baik, baik, baik. Kalau memukul itu sebenar baik, memukul itu kata kerja atau kata sifat? Kata kerja kan? Kata Ya, kerja. kata Ada kerja. kata kerja. Eh, Itu seperti yang dipelajari tadi. Bisa kalau sebenarnya kalau memukul, memukul itu ini maksud anunya. Utak pakai tak, utak zadan. Utak zadan memukul. Pakai kaf dia, utak zadan ya. Nah, bagaimana untuk menjadi apa? Utak zadan ya. Nah, utak zadan. Kalau kita ingin mengatakan dipukul, kutak, apa rumusnya? Karena ini adalah masdar, zadan ini adalah masdar, karena ini ada masdar dan nun. Ini, kalau misalnya cuma kutak zat, dia telah memukul. Karena zat ini adalah kata apa? Bukan pasif tapi lampau. Dia telah kutak zade, tambah h. Zade, shoot juga bisa. Seperti itu. Saya mau tanya, Gitu-gitu dia. kalau misalkan berdasarkan penjelasan Ustadz, semisal eh, katanya dimakan, berarti jadinya khordeshut gitu. Ya, Kalau dimakan itu berarti bahasa Persianya jadi begini, ini khordeshut. apa kutak zade shoot itu bermana dia dipukul ya. Dia dipukul karena shoot ini u ya. U. Gimana gimana tadi? Ini maaf ini pertanyaan lain. Saya Ya. kan tadi Enggak, bukan yang pertanyaan terakhir. Tanya aja nggak apa-apa. Seluruh nggak ya, apa-apa. ini Sepuas-puasnya. kan tadi kalau yang di itu pakainya isim atau kata sifat ya. Iya, betul, betul. Makan itu dia termasuknya ini ya, fiil ya. Berarti kalau Fi- dijadikan dimakan jadinya khordeshut bukan? Hurdeshut. Iya, Hurdeshut. Karena Hmm. Hurdeshut. Kalau dalam pengucapan itu Hurdeshut. Hurdeshut. Betul. Kalau dalam Hurdeshut. tulisan beda lagi. Kenapa? Kalau dalam tulisan beda lagi. Tidak masalah. Hurdeshut itu nggak masalah. Hurdeshut. Jadi Hurdeshut itu jadi kayak tadi karena dari kalimat hurdan saya bantu kalian ya, saya bantu gitu kan. Ini anunya, ini rumusnya. Ini kan masdar tuh. Ini dihapus nun, tambah h aja. Kalau hurde, kalau hurde itu artinya karena kalau ingin menambahkan telah dimakan, should pakai should. Udah selesai. Jadi memang should di apa dia telah dimakan ya. Iya, seperti itu. Telah dia misalnya nasi goreng ya, dia itu maksudnya nasi goreng gitu. Nasi goreng telah dimakan. Dia hurde shude itu merujuk kepada dia itu maksudnya nasi goreng. Kan he it she it she he itu berlaku dengan u, semua sama. Gitu. Ada pertanyaan?
Kalau Berarti misalnya yang kalau hurde syudam, berarti saya dimakan. Hurde syudi, dia apa? Kamu dimakan. Hurde syud, dia dimakan. Hurde syudim, ya itu tadi sambil. Ya, itu tadi. Gimana tadi? Gimana? untuk yang ada Mishava Mishawi itu Ini menjadi. Ini dia bermakna terkhusus menjadi. pada ya Ya, sifat maupun terkhusus isim. kalau ketempelan kata sifat ya. Ya, sifat. Misalnya contoh eh, garam, panas. Man garmisham. Man, kalau aktifnya begini, man garmisham. Saya menjadi panas. Saya panas lah. Seperti itu, menjadi panas. Garmisham. Biasanya mishavam itu ada lekatan kata sifatnya. Seperti itu. Kayak kardan lah, kayak kardan itu. Dia hampir sama kegunaan dengan kardan juga. Kardan. Saya mutolee kardan. Seperti itu. Jadi begitu. Jadi kegunaan sudan itu sama dengan kardan. Nah, itu mudahnya bahasa Farsi itu. Tinggal anu saja, tinggal hafal-hafal saja tinggal dilekatkan kalau merasa ini kata isim atau sifat, langsung dilekatkan nggak apa-apa. Selama tidak ada, tapi ingat sama juga dengan dalam bahasa Farsi, walaupun ada satu kata dilekatkan dengan syudan juga bisa bermakna menjadi, misalnya menjadi buzur syud atau misalnya menjadi tinggi dibesarkan buzur kita atau misalnya buzur itu artinya kecil ya, apa besar ya, buzur za ro sama ga. Man buzur bisham, man buzur bishavam, ya, saya menjadi besar ya, gitu. Maksudnya apa yang menjadi besar? Badan iman. Badan itu artinya badanku, badan iman. Buzur mishavam. Tapi kalau orang-orang Persia itu kita menyebutnya mishavam. Kalau kita misalnya menyebutnya mishavam, ini yang baru belajar bahasa Parsi nih. Saya begitu itu. Karena kaku. Tapi kalau lahjet betul-betul ini misham. Ini misham, mishi, mishe. Ini malah da-nya tidak ada, tapi diganti h. Mishe. Ini mishavat jadi mishe. Wawnya hilang, jadi langsung tambah h dia. Mishe. Mishe, mishim, mishid, mishand. Seperti itu. Itu kalau kita pakai misham itu ini fluent sudah fluent biasanya. Seperti itu. Jadi begitu dia. Ini badan buzur mishavam. Badan saya menjadi besar. Seperti itu. Kalau ingin kalau ingin dipasifkan, maksudnya jadi maka kalau misalnya ingin dilekatkan dengan kalimat syudan, ingin dilekatkan bentuk lampaunya, badan iman buzur syud. Maknanya badan saya dibesarkan. Buzur syud. Kenapa bukan man? Karena ada kan? Karena badan man ini merujuk kepada sini. Karena man ini mudah nilai ya, kalau dalam dia mengikuti ini ya, badan ya, mengikuti jisim ini. Seperti itu. Maka tidak berlaku tidak berlaku. Jadi dia syud. Karena dia shoot ini, buzur shoot ini merujuk ke badan, bukan kepada man, bukan saya, tapi badan saya. Seperti itu. Begitu kalau dalam gramatikalnya bahasa Farsi. Seperti itu. Itu kalau badanku dibesarkan, misalnya telah dibesarkan, seperti itu. Seperti itu. Ada pertanyaan? Kita melatih begini saja karena Sudan ini bisa dikatakan dia sama seperti kardan ya, kardan. Dia kegunaannya kardan. Kalau kardan itu melakukan, istilahnya kardan itu bermakna kardan selama dia tidak dilekatkan dengan kata sebelumnya ya. Itu artinya melakukan.
sampai seterusnya. Kalau syudan, kalau dia sebagai bentuk lampau, itu disebutnya dilakukan. Nah, itu arti secara konteks. Tapi kalau kalau dia menjadi aktif maka ini menjadi. Jadi maka dia bermakna menjadi. Seperti itu. Asik. Ada pertanyaan? Jadi paham ya? Sudah saya kalau ingin ada yang tanyakan, tanya aja nanti. Jadi sudah paham ya kalau ada kalimat misyavam atau syudam itu bagaimana ya? Supaya tidak bingung kalau bisa ketemu teks-teks bahasa Farsi kalau ada kalimat misyavam berarti ini kalau misyavam berarti dia cari kata sifatnya. Berarti biasanya kata sifatnya itu setelah sebelum misyavam biasanya. Seperti itu. Jadi begitu kalau dalam bahasa Farsi. Silahkan ada yang ingin tanyakan. Baik. Sekarang kita membaca ya. Membaca ayat Quran dengan terjemahan bahasa Farsi. Baik. Saya baca atau satu-satu baca? Ya, saya membaca ya atau bagaimana? Dicontohin dulu boleh. Oh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Benome khudowan ke rahmatash wah mehrabun. Begu kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Oncero shumo mi parastit. Man nami parastam. Wala antum a'biduna ma a'bud. Wana shumo oncero man mi parastam. Mi parastit. Wala ana a'bidun ma abattum. Wana man oncero shumo. Nah, ini parastide ya, parastideit mi parastam ya. Wala antum abiduna ma a'bud wana shumo oncero keman mi parastam mi parastit lakum dinukum waliyadin. Din shumo barue khudutun. Nah ini khudutun ini kita pelajari ya. Khud ini artinya buat dirimu dirimu ya. Wadineman barue khudam. Seperti itu. Khudam ya, khud ya, kita mana kita pelajari khud ya. Khud itu istilahnya khudam hudi hudim hudit hudand. Seperti itu. Nah ini kenapa pakai ton? Itu tadi mim teshe montonshon itu harus memperlakukan itu. Karena kenapa sisi ini hud ini adalah isim dia. Sisi diri ini atau sisi hud itu artinya diri itu isim, hanya berlaku untuk si isim. Jadi mim teshe montonshon itu berlaku pada isim ya, seperti itu ya. Kepunyaan ya, kepemilikan seperti itu. Wadineman dineman barwe khudam. Khudam ini berlaku kepada tadi. Baik, silakan Mandafa. Silakan, ayo Dafa. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Bihnomi Ya. Hudovan. Mut. Enggak acara ya. Mut. Ya. Bihnomi Hudovan ke rahmatshe rahmatash mahroban. Mehrabon. Ya, mehrabon. Ayat. Satu ayat ya. Ayat coba.
Qul ya ayyuhal kafirun. Oke. Bigu. Begu. Oke. Ois. Ei. Begu. Ei. 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 Kofiron. Koferon. Oke, baik. Kofiron. Lagi ini yang kedua. Ance. Hmm, Once. Once. Oke. Ro shumo mi paristit. Man nami paristam. Bahasa ya. Halo, halo. Tes, tes, tes. Ayo, Oh ya, oke, oke. ya. Coba ulang, Hmm. ulang, ulang. Ini Hmm. once. Hmm. Once. Baik. Ro shumo mi paristit. Mi parastit. Baik. Parastit. Baik. Man Ya. nami paristam. Nami parastam. Nami ini adalah dari mi parastam itu mi parastam itu dari kata masdar itu parsidan ya, dari kalimat si ya pakai ya parsidan ya. Nah, parsidan itu artinya menyembah. Kalimat menyembah dia seperti itu. Nah, parsidan ya atau menyembah, bisa menyembah parsidan kalau mi. Nah, oncero shumo mi paras apa mi parastit mana mi parastam. Ro ini apa sesuatu yang apa yang engkau sembah, engkau menyembah itu saya tidak sembah. Ya. Saya tidak menyembah dia seperti itu. Nah, baik Zalfa silakan. Yang bawahnya ya. Wala antum abiduna ma a'budu. Baik Wana shumo onje ya. romami barostam mi barostid. Man mi parastam mi parastit apa ya? Oke. Dan bisa dimanai. Nah, ini apa artinya? Bale. Nah, Lupa tadi apa ya? nah itu artinya tidak, tidak. Nah itu artinya tidak. Oh, Nah, sumo itu oh apa? dan tidak. Kami ya. Ya, tidak kamu, Sumo kamu. itu Sumo itu kamu. kamu, Ya, kalian. ya, Kalian tidak. ya kalian. Once, Tidak satu persatu kita artikan satu persatu ayo. Once, menyembah kan ya. once itu sesuatu ini, sesuatu itu ya, Oh, sesuatu itu. Baiklah. Rohmi parastam. Jadi apa namanya wanah syumo itu istilahnya saya tidak menyembah, maksudnya saya ini kan dari kalimat wala antum abidu nama a'bud. Kalau di ini dan kamu ya dan kamu tidak dan ini kamu tidak tidak menyembah, tidak pula menyembah apa yang aku sembah ya. Apa yang aku sembah seperti wana shumo oncero mi parastam mi parastit. Jadi apa yang aku apa yang apa eh, kamu yang tidak apa yang kamu tidak pernah menyembah apa yang aku sembah. Jadi ini kalau terjemahan terlaknya begitu seperti itu. Kamu tidak pernah menyembah apa yang aku sembah lah. Jadi seperti itu. Baik. Alfisyah Humay silahkan. Ayat 4. Ya ayat 4 silahkan. Wala antum Wala abi. ana wala antum abiduna ma a'bud. Oke baik. Wana shum wana shumu onjiro ke man
mi parastam, mi parastid. Oh, itu ayat 3 ya? Ayat 4 ya, ayat 4. Ayat 4 itu yang satu, dua. Ya, ayat 4. Wala ana abidun abidum ma abattum. Ayat. Wala alidumma abatum, Ya, wala wana man, wala once. man onjero sumo pa, pares tedait mi parastam. Oke. Kalau jadi na itu dan tidaklah ya, dan tidaklah eh la ana abidum ma abattum wala. Jadi dan tidaklah aku menyembah apa yang engkau sembah, eh kamu pula dan tidak pernah menyembah apa yang aku sembah, seperti itu. Jadi mi parastam itu artinya aku menyembah apa yang aku sembah. Sumo parastedei itu istilah jadi dan tidaklah aku, wana man itu artinya tidaklah aku, dan tidaklah aku menyembah sesuatu apa yang engkau sembah. Mi parastam ini kalau wana man dan tidaklah aku menyembah. Kalau misalnya ada kata na dan man dan tidaklah aku, itu bermakna nami parastam sebenarnya. Seperti itu. Seharusnya di sini nami parastam di sini. Tapi karena di sini ada kalimat na, diawali dengan kalimat na, wala, maka di sini disebutnya dan tidaklah aku menyembah apa yang engkau telah sembah. Karena kenapa ada telah kamu sembah? Karena ada ini. Sumo parastideit, seperti itu. Itu makna daripada wala ana abidum ma abattum. Baik, silakan Mbak Zalfa, silakan. Wala antum abiduna ma'bud, coba. Wala antum abiduna ma a'budu. Baik. Wala sumo omje. Ro. Ini ada titik apa ya? Oh ya, oh maaf. Ro. Ya, ro. Ya. Ini berarti roke, Kak. Ya, ro, oke, betul. Oke. Man mi barostam, mi barostit. Mi parastit. Mi Ya. barostit. Oke. Wala itu na, tidaklah, dan tidaklah sumo, kamu semua. Itu sebenarnya kalau kita membaca teks terjemahan bahasa Farsi yang versi Quran, sumo, langsung lihat, perhatikan fiil yang paling terakhir, mi parastit. Dan tidaklah kamu menyembah, wana sumo mi parastit, yaitu tidaklah kamu menyembah mi parastit. Sumo mi parastit itu saya menyembah, kamu menyembah, kamu semua menyembah. Tapi karena ada na, dia tidak pakai nami, tapi langsung na di sini, itu bermakna sama. Nami sama na sumo itu sama. Wana sumo mi parastit onceroke mi parastam. Sesuatu apa yang aku sembah. Seperti itu. Ya itu membaca dalam bahasa Farsi. Baik, sekarang Mas Dava, ayo. Lakum Ya. dinukum waliyadin. Oh ya, ayo baca ini apa namanya? Din sumo baroye Oke. udaton Khuduton bisa. wadin man baroye hudam. Baik. Dini Shumo, Dini itu artinya agama, sama. Shumo adalah agama kamu. Baronya adalah artinya untuk. Nah, lakum dia kosakata dalam bahasa itu pakai lam ya. Bisa la. Baro itu artinya untuk huduton itu diri kamu, dan agama saya wadineman untuk diri saya, seperti itu ya. Jadi ini kalau jadi
dine shumo baroe huduton wadineman baroe hudam. Seperti itu. Yaitu kalau dalam bahasa Farsi. Ada pertanyaan? Y yang di Baroye itu Y-nya yang kemarin Iya, Deng sama. yang Betul, memberikan betul. faidah mudhof-mudhof. Betul, 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 Untuk betul, betul. untuk ngikat aja gitu ya. Iya, betul. Dia, tapi ingat, dia ada ini dia. Jadi begini, kalau jika seandainya begini, ada nanti cuma pakai ibar, ada tambah huruf ilah ya, alif sama y. Perbedaannya itu, bar itu, bar suma itu istilahnya tidak terlalu menegaskan, tidak terlalu takkid, tidak terlalu menegaskan. Kalau baroye itu penegasan. Baroyeman, oh berarti tegas itu buat saya itu. Kalau barman, itu bisa tegas bisa tidak. Itu kalau dalam karena kenapa ada beberapa kalimat dalam bahasa bahasa Farsi itu memakai kalimat baroye baroye atau bar tapi tanpa ada alif sama y-nya. Biasanya begitu ada. Cuma bartok dia. Tapi bar sumo bisa bagi kamu. Bagi saya balik baroye sumo. Balik berarti ditegaskan itu seperti itu. Jadi begitu kalau apa namanya? Deng, tadi masdarnya mi parastit apa? Oh, parastidan, afwan. Paras, tidan. Artinya menyembah ya, seperti itu. Artinya menyembah, pakai dal ya, pakai dal. Parastidan. Bisa baca ya, bisa dibaca, jelas ya. Parastidan. Kalau ini, kalau ingin kalau ingin lebih lebih versi lebih mudahnya, pakai bahasa Arab aja. Ibodat, kardan. Udah seperti itu dia. Ibodat kardan itu versi itu agak-agak unik-unik. Ibodat kardan. Karena kalau mau pakai kalimat irregular verbnya itu agak, wah ya agak, udahlah. Kalau pakai bahasa Arab aja udah langsung ibodat itu dari bahasa Arab, pakai kardan itu versi itu. Kalau sudah ada kalimat kardan pasti kalimat setelahnya itu sebelumnya itu pasti kalimat yang diambil daripada bahasa lain. Seperti itu biasanya dia itu. Kebanyakan, tidak Tapi semua tapi kebanyakan. kalau pakai ibadat kardan berarti kalau saya Sama menyembah beribadah, sama. eh, Nah, ini misalnya hmm, begini. man Oncero, mi ibadat kardan. begini. Begini. Yang pakai terjemahan Quran aja ya. Oncero shumo ibodat. Ibodat mikunid. Karena ini mi parastit ini kan bentuknya aktif, present dia. Seperti itu. Mikunid, mi parastit. Betul. Mi parastit, betul. Ini mi parastit ini kalimat aktif. Kayak mikunat, bukan mikardan. Oh, nanti besok ya nanti kita jelaskan kardan itu nanti besok ya untuk kalimat yang yang lampaunya ya. Belum saya jelaskan ya. Masuk mikunat ya, betul enggak apa-apa. Ini oncero shumo ibodat mikunit man ibodat namikunam. Seperti itu. Ibodat namikunam. Wana shumo oncero man ibodat mikunam. Afwan, ya, ibodat mikunam mikunit. Seperti itu. Mikunit atau ibodat mikunit. Seperti itu. Karena mikunit itu bisa tanpa perlu diucapkan ibodat tapi ada kalimat yang menjelaskan sebelumnya. Seperti itu. Wana man oncero shumo. Di sini karena kalimatnya parastide atau parastide di situnya ibodat kunande it.
Ah, itu nanti besok. Nanti saya kardan itu nanti kardan kalau ingin menjadi satu fa'il menjadi ingin difailkan jadi dijadikan pelaku itu nanti menjadi kunande namanya. Pelaku. Pelaku yang melakukan. Kunande itu artinya pelaku yang melakukan. Karena kardan itu artinya melakukan. Seperti itu. Ibodat mikunam. Itu kalau kita mau mengganti parastidan dengan ibodat kardan. Seperti itu. Nah, itu sama semuanya. Sama artinya, menyembah. Gitu. Majuhul di Arab pakai naibu fa'il enggak disebut fa'ilnya. Kalau di ini bedanya kalau kalimat naibu fa'il kan itu harus kan harus misalnya kataba menjadi kutiba atau kutila. Itu naibu fa'il itu karena fa'ilnya naib fa'ilnya itu tidak gaib maka tidak disebutkan. Tapi kalau di ini kalau Farsi juga sama. Farsi juga sama. Cuma Farsi itu walaupun juga sama dengan bahasa Arab ada naibu fa'ilnya, tapi bisa juga disebutkan fa'ilnya juga. Misalnya contoh saya dipukul Amar. Misalnya saya dipukul man dia pakai karena saya sebagai pelaku saya kasih contoh ya. Misalnya saya dipukul Amar. Man, saya. Roh, saya. Karena saya adalah Amar. Dipukul Amar ya. Kutak. Zadi. Should. Atau kutak should ya sudah saya nggak apa-apa seperti itu tawasud lah pakai tawasud aja lah oleh tawasud manro atau man tawasud amar kutak zade should. Ini kalau maaf ya saya hapus dulu. Saya dipukul oleh Amar lah kalau ingin menyebutkan ininya seperti itu. Jadi begitu dia. Kalau ingin mengatakan tawasid itu artinya melalui Amar lah. Atau bisa dikatakan oleh juga bisa melalui tawasud itu bisa dilalui oleh Amar atau oleh saya. Oleh lah kalau tawasud itu. Maaf tadi saya agak ketinggalan tadi, gak fokus yang habis kata Umar itu. Afwan. Ini salah ya, salah. Ini dia pakai rok dia. Oke, nggak pakai rok. Karena shoot itu tidak pakai rok dia. Ya, gimana? Kata setelah Umar itu ini tuh apa ya? Apa? Kata setelah Umar yang kutak ini. Kutak itu artinya memukul. Kutak itu ini sebenarnya satu kalimat sebenarnya. Kutak zadan itu artinya memukul. Seperti itu. Man tawasud amar kutak zadeshu. Atau jangan zade lah pakai kalau naiknya kutak shoot lah nggak apa-apa. Kutak shoot bisa juga kutak shoot bisa juga ini.
kotak syud apa? Iya cocok. Ini kotak syudam ya. Kotak syudam karena ini cocok. Man. Man tawasuti amat kotak syudam. Seperti itu. Karena harus disebutkan dengan apa tawasuti amar kutak syudam. Kalau dia maka dia kutak syud. Tawasuti amar kutak syud. Seperti itu. Ini dia dengan oleh amar dia dipukul oleh amar seperti itu kutak. Kalau saya pakai min kutak syudam. Seperti itu dia. Kotak syud bisa kotak zade, bisa kotak syud. Kotak syudam atau kotak zade juga bisa pakai zade karena zade pakai h. Jadi begitu kalau membuat kalimat dengan melibatkan orang ketiga itu memang agak sulit ya. Jadi dia harus ini seperti itu. Kotak zade bisa pakai kotak zade, bisa kotak syud, nggak apa-apa. Tapi ini bahasa menulis ya. Kalau bahasa pengucapan bisa diringkas-ringkas biasanya. Orang Farsi itu suka meringkas-ringkas. Kayak seperti mishavi, mishi, misham, mishi, mishe, sampai mishan, mishavat, mishavi, mishavam, mishavi, mishavat, mishabi, mishabin, mishaban. Itu kalau versi penulisannya. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, kita tutup ya. Aman, insya Allah, Dang. Nggak tahu nanti 5 menit lagi gimana. Baik, kayak ada yang tidak dimengerti kalau misalnya jadi perhatikan kalau ingin membuat kalimat, kalau jika seandainya memakai di, itu yang diperhatikan itu kalimat failnya ya, failnya dengan syudam ya. Karena jika seandainya diawali dengan mim, kalau jika misalnya dia diawali oleh domir, maka di akhirnya pasti sesuai dengan domir itu tadi. Itu saya kata kunci daripada bahasa Farsi seperti itu. Nah, contoh misalnya contoh misalnya kamu tuh ya saya ketik aja ya. Tuh
Ada request supaya kalimat terakhir. Ada yang request kalimat? Terserah. Supaya ini. Contoh misalnya saya anu ya. Menulis saja, menulis. Buku itu ditulis oleh saya. Buku itu ditulis oleh saya, misalnya. Atau ditulis apa ya? Rumah itu didirikan oleh saya. Paham ya? Rumah itu artinya khone ya, khone. Khone itu sebagai rumah itu in khone, rumah ini in khone B, dia pakai B tawasu teman, atau B tawasu teman bisa, B tawasu teman, tawasu teman, sohte, shoot. Karena kenapa shoot? Kenapa harus shoot? Karena inhone. Maka di sohte itu artinya sohte shoot itu didirikan dari kata sohtan, masdar sohtan. Ini kalau misalnya begini, ini artinya mendirikan ini. Ini kalimat satu kata saja. Tapi karena harus dilekatkan dengan kalimat di, maka nunnya diganti, baru ditambahkan shoot. Inkhone betawasu teman sohte shoot. Dengan rumah ini didirikan dengan oleh saya. Betawasu teman itu oleh saya, seperti itu. Kalau itu dalam bahasa Farsi. Dipahami ya? Memang harus banyak melatih buat bahasa kalimat bahasa Farsi ya. Tapi nggak apa-apa, ini bukan kita punya. Baik, jika tidak pertanyaan, kalau yang ditanyakan, saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.